Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisanak yang ada di Indonesia. Ya, Sasana Sastra kembali berada di alam, ya, tepatnya di Candi Pertapan yang ada di Gunung Katu, Desa Sumberpang, Wagir, dan kebetulan saya ditemani oleh rekan-rekan pecinta budaya dan sejarah. Monggo perkenalan, Mas. Oke, kembali perkenalkan, nama saya Teguh, saya dari Malang. Ini karena membahas tentang masalah budaya dan sejarah, jadi saya ingin mengikuti lebih lanjut, di mana Sasana Sastra ini menurut saya channel yang dibutuhkan pada saat ini karena sejarah dan budaya khususnya di Jawa ini sudah mulai salah diartikan atau salah penafsiran sejarah seperti itu. Oke, makasih Mas. Monggo Pak, perkenalan. Kenalkan, saya nama Budi. Saya domisili di Kota Malang. Rahayu. Oke, kita sama-sama dari Malang ya, dan kebetulan kita juga mengeksplor Candi Pertapan ya. So, bagaimana kita akan membahas tentang Candi Pertapan ini? Tentunya jangan lupa siapkan kopinya, bakar rokoknya, makan gorengannya. Kita belajar bareng-bareng. Baik, Kisanak semua, sesuai dengan yang saya bahas waktu di studio Sasana Sastra tentang aneka rupa candi ya, nanti rekan-rekan akan kita kasih linknya tentang aneka rupa candi, dan di sini saya menunjukkan ya salah satu contoh candi berupa Candi Pertapan. Dan kebetulan pula Candi Pertapan ini sudah, salah satu Candi Pertapan ini tertulis di Serat Pararaton ya. Ya seperti yang kita ketahui bersama, Serat Pararaton walaupun itu bukti sekunder sejarah ya, tapi masih bisa dipakai oleh para ahli sejarah ya. Dan ini tidak menyimpang jauh dari bukti primer sejarah, yaitu negara Kertagama ya. Dan di sini dinamakan Gunung Katu ya. Dan kebetulan juga di Serat Pararaton tertulis sebagai Rabut Katu ya. Sebenarnya ada 3 ya, yang tersebutkan di Pararaton itu Rabut Katu, Rabut Jalu, dan Rabut Grontol ya. Jangan salah sebut ya, GRONTOL ya. Jangan sampai salah ya. Jadi Rabut Katu ini salah satunya yang sudah ada dan ditemukan sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Ini dengan berbagai macam personifikasi daripada pertapan itu sendiri. Dan kalau kita sesuaikan dengan apa ini namanya, apa yang tertulis di Pararaton itu, Kenaro melakukan pertapaan di sini. Singkat ceritanya ya, melakukan pertapaan di sini untuk mohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa ya, karena waktu itu beliau memang sempat dikejar-kejar oleh pasukan Tumapel ya, dan salah satu pelariannya di sini gitu ya. Nah, akhirnya setelah sekian lama tempat ini menjadi sebuah
cagar budaya, situs yang ada di Kota Malang, salah satu situs ya. Dan kebetulan juga belum banyak dieksplor oleh para ahli sejarah, dan jadi nanti monggo silahkan para channel-channel pecinta sejarah mungkin bisa datang ke sini untuk mengeksplor lebih jauh tentang Candi Pertapan ini ya. Dan kenapa ini disebut Candi Pertapan ya, saya kategorikan seperti itu karena ini tempatnya di gunung ya. Dan ini sama juga dengan seperti yang ada di Penanggungan, Gunung Penanggungan. Oh iya iya iya. Ya, Sempat dengar. ya, Gunung Penanggungan itu kalau kita naik gunung ke atas dari Jolotundo naik ke atas itu kita menemukan banyak sekali candi pertapan. Ya, dan itu kategorinya Candi Pertapan. Nah, ini jelas tentunya oleh para leluhur kita pada masa lalu digunakan sebagai sarana untuk pemujaan ya. Nah, kalau kita dengar kata-kata pemujaan itu kok kadang itu kan perspektifnya itu pasti nah, hal-hal negatif ya kan. Nah, yang jelas pemujaan itu asal kata puja dan itu bahasa Sanskerta ya, diserap ke dalam bahasa Kawi, kemudian menurun lagi ke bahasa Jawa yang kita pakai sehari-hari. Puja itu adalah bagaimana kita melakukan persembahyangan kepada Tuhan ya, Gusti yang Maha Tunggal gitu ya. Jadi bukan untuk sesuatu yang lain ya, gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya. Nah, kemudian karena seiring berjalannya waktu ya, dengan ditemukannya situs Candi Pertapan ini, kalau untuk nama kita belum tahu ya. Yang jelas ini kategorinya pertapan. Dengan peran serta pemerintah akhirnya dibangunlah semacam ini, bangunan-bangunan semacam ini. Saya ingat waktu kalau tidak salah tahun 98 itu belum ada ini ya, dan di sana ada apa namanya, lembunan dini ya. Lembunan dini itu masih tergeletak begitu saja, masih ditaruh di pinggir-pinggir, kalau nggak salah di pohon itu ditaruh di sana. Kemudian ini penyengker candi, penyengker kayaknya ini ya, ini sepertinya penyengker arca gitu ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah tempat untuk menaruh lingga seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa prasasti yang sama masyarakat sekitar karena mungkin juga ketidaktahuannya akhirnya digabungkan jadi satu ya. Akhirnya menjadi bentuk seperti ini. Tapi sayangnya ya akhirnya tertutup oleh semen gitu ya. Cuman ini adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat ya. Perlu kita apresiasi juga karena ketidaktahuannya, yang jelas mereka ingin mengabadikan ini. Betul. Ya kan. Dan akhirnya peran serta pemerintah pun turun dengan membangun pendopo seperti ini dan menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Kota Malang. Seperti itu. Nah, Kisanak semua, monggo bagi Kisanak semua yang mungkin mau main-main ke Malang, ke Gunung Katu, ini sudah terlihat jelas kita bisa naik motor sampai ke atas ya. Ya, dengan mungkin yang agak ekstrim ya, gitu. Bagi yang belum pernah, tapi bisa kita tempuh juga dengan jalan kaki sekalian hiking, naik gunung, menikmati suasana alam sambil kita juga mempelajari sejarah. Seperti itu. Mungkin Mas Delando ini apakah bisa dikategorikan ketika di Gunung Arjuna itu kan sempat ada situs apa namanya di pos 6 kalau nggak salah itu ada Sepilar. Nah, apakah termasuk di sana juga dikategorikan sebagai candi pemujaan? Ya. Seperti itu. Kalau intinya karena ini yang spesifikasi adalah para ahli sejarah dan juga kebetulan para leluhur kita dulu sangat istilahnya mensakralkan alam ya. Betul. Seperti gunung, kemudian sungai, kemudian apalagi hutan. Ya. Di situ digunakan sebagai salah satunya adalah tempat
pertapaan. Kalau dulu namanya mungkin tempat pemujaan ya. Ya, ya, ya. Nah, dan dikategorikan oleh para ahli sejarah ya, kan ada candi pertapan, ada candi makam, tempat untuk Oh, menyimpan ya, abu ya, ya. jenazah ya Ya, kan. ya, ya, ya. Kemudian ada candi Pamujan juga yang seperti contoh yang ada di Candi Badut, Oh, Kota ya. Malang. Ya, Nah, ya, itu ya. sekarang masih digunakan Di pusat kota itu Mas. pusat kota ya. Jadi mungkin ada perbedaannya antara yang ada di gunung dengan yang ada di bawah gunung istilahnya Ya. seperti itu ya. Yang di atas gunung memang bertujuan mereka untuk lelaku, kalau zaman sekarang bilangnya seperti itu. Ya, dan yang jelas tidak pernah disebutkan lelakunya untuk memuja. Ya, nggak perlu disebutkan ya. Ya, yang sekiranya negatif, menyimpang ya. Yang jelas leluhur kita dulu adalah orang-orang spiritual, orang-orang kerohanian. Sangat tidak mungkin sekali memuja sesuatu di luar Tuhan, seperti itu ya. Nah, ini juga saya ingin tanggapannya ini dari rekan-rekan sesama pecinta sejarah dan budaya Ya. untuk apa namanya, tentang Candi Pertapan ini gitu. Mungkin tadi Pak Budi ya, Pak Budi tadi penasaran gitu ya, excited sekali, ada yang mau saya tanyakan ini katanya. Monggo Pak Budi. Kita mumpung bisa sharing ini ya. Saya mau tanya. Iya. Apa bisa tempat seperti ini untuk mencari sesuatu wangsit togel? Togel gitu ya. Oh, kok dapat info dari mana ini Pak Budi? Ini. Ya kata-kata orang. Kata-kata orang ya. Banyak ya, Pak. Banyak yang bilang seperti itu Pak Budi. Ya kebanyakan begitu. Oh. Gunung Katu. Kalau mau cari togel sana Gunung Katu gitu ya. Oh, Nah, ini rekan-rekan semua ya. Di sana togel itu adalah kayak zaman dahulu itu kayak SDSB gitu ya, tombok nomor gitu ya. Gitu ya. Nah, ini coba lotre, monggo. Ini Mas Teguh mungkin bisa memberikan ulasannya. Oke, mungkin ini sedikit menambahi aja ya. Jadi memang kembali lagi pada pengalaman dan pengetahuan secara material dulu bahwa tempat yang seperti ini, tempat pemujaan seperti ini itu jangan sampai disalahgunakan atau disalahartikan untuk mencari sesuatu hal yang bersifat dalam tanda kutip negatif. Jadi buat para kisana semua, para penonton Sasana Sastra, jadi dimohon untuk bijak dalam menentukan sebuah pengetahuan, karena ini adalah, kalau menurut para leluhur kita, adalah sebagai tempat suci. Karena gunung menurut saya pribadi adalah memang tempat suci, karena untuk memuja kepada Tuhan. Jadi sekali lagi berdasarkan pengalaman saja mengingatkan bahwa tempat ini adalah tempat suci di mana kita memuja kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang negatif. Seperti itu Mas Heri. Iya, terima kasih. Itu betul sekali ya, rekan-rekan yang ada di sini dengan sesama pecinta sejarah dan budaya. Terima kasih untuk Pak Budi. Pertanyaannya sangat menginspirasi ya. Betul, dan kebetulan kalau kita lihat sini banyak sekali semacam sesajen gitu ya. Bukan berarti sekali lagi ini untuk kita melakukan pemujaan atau menyembah sesuatu di luar kuasa Tuhan ya. Gitu. Kembali ke diri kita masing-masing, kemudian bijaklah menyikapi bahwa ini adalah peninggalan sejarah ya, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana paling tidak karya seni ya, karya budaya leluhur kita pada masa lalu ya. Itu untuk kisah anak semua. Jadi dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menemukan sebuah situs-situs bersejarah ya kan, jangan itu disalahgunakan ya. Perbaiki itu, kemudian rawat itu, lestarikan,
kalau perlu panggil pemerintah setempat, ya pemerintah desa, atau mungkin juga langsung ke Dinas Purbakala. Yuk kita lestarikan warisan leluhur kita. Seperti itu. Monggo, mungkin ada penutup ini, Mas Teguh. Mungkin kalau dari saya pribadi ya, mohon buat para pecinta budaya, para pecinta sejarah di Nusantara ini khususnya, marilah kita jaga kelestarian alam, tempat-tempat yang bersejarah ini. Kalau seandainya para kisanak semua naik ke gunung, itu hanya sekedar mengingatkan bahwa setiap kita naik gunung pasti akan membawa sampah seperti ini. Yes, betul sekali. Ya, dan lain sebagainya seperti ini ya. Jadi dimohon untuk para kisanak semuanya untuk membawa sampah itu turun kembali, karena siapa lagi yang melestarikan kalau bukan kita. Jadi untuk anak cucu kita nanti, mudah-mudahan kita bisa memberitahukan bahwa di sini adalah tempat sejarah leluhur kita sebelum kita berada di sini. Sebelum kita lahir sekarang ini, ada pendahulu-pendahulu kita yang sangat-sangat melestarikan budaya ini, sejarah ini. Demikian Mas Herlando, mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Monggo ditutup. Sangat bermanfaat sekali untuk kita ya, untuk kisanak semua. Dan demikian, semoga apa yang kita bahas atau kita ungkap di sini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu. Kita mau lanjut nyantai di alam, ngopi-ngopi. Yang penting kopi, Mas. Monggo, silakan. Monggo.